Anak laki-laki mengirim pesan teks kepada kakeknya yang sudah meninggal. Sedikit yang ia ketahui bahwa saat ia meletakkan telepon itu, sang kakek memanggilnya. Hal ini membuat Mike sangat takut. Ia tidak berani menjawab panggilan itu. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengangkat telepon sampai telepon itu berakhir. Tetapi kemudian ada pesan lain dari kakeknya. Hal itu membuat Mike ketakutan. Ia dengan hati-hati turun ke lantai. Ia melihat teks itu dan melihat apa yang dikatakannya. Ada beberapa huruf aneh lagi. Ternyata kakeknya telah memberitahunya. Ia akan membantunya untuk memecahkan semua masalah di sekitarnya. Untuk sampai ke dasar dari semua itu, Mike menemukan mantan pembantu rumah tangga kakeknya. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kakeknya. Pengurus rumah tangga mengatakan kepadanya, pernah ada seorang tukang kebun yang kotor, mencuri sepotong perhiasan kakek. Kakek tidak hanya memecatnya di tempat, ia juga menggunakan kontaknya. Dia membuat semua orang berhenti mempekerjakan tukang kebun. Ia memotong mata pencahariannya. Akhirnya tukang kebun ditemukan tewas di garasi keluarga. Mike tiba-tiba tersadar, kakek sangat berbahaya. Jadi Mike pergi ke toko ponsel. Dia menukar ponsel lamanya dengan Mango 14. Dia juga mendapat nomor baru. Ia mengambil telepon baru itu dan menelepon kakeknya. Dan ketika ia melihat bahwa panggilan itu telah gagal, dia merasa lega. Tetapi kemudian ia memikirkannya dan memutuskan ada sesuatu yang tidak benar. Jika ada orang lain yang mendapatkan telepon lama, bukankah ia tidak akan mampu berkomunikasi dengan kakeknya? Jadi dia membeli kembali telepon itu lagi. Kemudian ia memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan. Ia menyembunyikannya di lemari pakaian. Ia mengira hal itu akan hilang begitu saja. 5 tahun telah berlalu. Dalam 5 tahun itu, ia telah melupakan tentang telepon. Ia mengabdikan dirinya pada studinya. Melalui kerja kerasnya, dia akhirnya masuk ke universitas yang bagus. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan datang ke kota besar sendirian. Dia memiliki waktu yang menyenangkan di universitas. Sampai hari ini, ayahnya menelepon Mike di telepon. Ia memberitahukan kepadanya berita yang menyedihkan. Guru wali kelasnya di SMA mengalami kecelakaan mobil. Ia meninggal seketika. Pemakaman akan diadakan 2 hari lagi. Mike sedang terburu-buru untuk pergi ke pemakaman. Ditemukan dari seorang teman bahwa pengemudi mobil adalah pengemudi mabuk. Hanya karena ia adalah putra kepala sekolah. Dia telah lolos dari keadilan melalui koneksinya. Yang harus dia lakukan adalah menghabiskan 6 bulan di pusat kehidupan yang tenang. Dan pusatnya lebih seperti klub daripada yang lainnya. Mike sangat marah. Ia pulang ke rumah dan mengambil teleponnya. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk menelepon kakeknya. There is a man named Dean Whitmore who killed a teacher of mine from high school. She was a good person, and he didn't get what he deserved. I want him dead.